warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi semester 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai pembelajaran kita, yakni pertemuan yang kedua mata kuliah studi Islam Asia Tenggara. Hari ini kita masih belajar atau online melalui medsos. Maka dari itu silahkan mahasiswa-mahasiswi mengikuti perkuliahan ini melalui channel YouTube DR Gus IMPD Channel. Insyaallah selama daring akan saya sampaikan semuanya penjelasan mengenai mata kuliah. Dengan adanya channel YouTube ini, maka mahasiswa-mahasiswi bisa mengulang-ulang pembelajaran yang saya sampaikan sekaligus yang saya jelaskan, dan mahasiswa-mahasiswi silahkan absen di kolom komen beserta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas. Saya akan jelaskan lagi melalui channel YouTube di berikutnya. Begitu terus untuk pembelajaran kita, sehingga biarpun kita di rumah kita tetap bisa belajar dengan maksimal. Pertemuan yang kedua ini adalah saya akan menjelaskan mengenai materi studi Islam Asia Tenggara. Bagaimana seorang mahasiswa itu bisa mempunyai wawasan knowledge kognitifnya tentang studi Islam di Asia Tenggara. Materi yang awal yang akan saya sampaikan adalah konsep dasar studi Islam Asia Tenggara. Apa sih dasarnya? Sehingga kita harus mempelajari ini. Bahwasanya kita mengetahui Islam di Asia Tenggara ini, kita akan belajar bagaimana proses Islam itu yang berada di Asia Tenggara itu. Semuanya itu akan terkap di dalam sebuah silabus yang sudah saya susun, dan juga saya buat sebuah buku sebagai sumber primer bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengetahui bagaimana proses studi Islam Asia Tenggara itu sendiri. Maka dari itu silahkan mahasiswa-mahasiswi untuk membeli buku-buku saya yang sudah beredar di pasaran. Dan mahasiswa-mahasiswi kalau kesulitan untuk mendapatkan bukunya, bisa pesan melalui saya, insya Allah saya akan bantu. Tetapi itu bukan hal yang wajib yang harus dibeli oleh mahasiswa. Yang memaksa mahasiswa untuk membelinya itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk mempermudah mahasiswa di dalam memahami pembelajaran mata kuliah studi Islam di Asia Tenggara. Jadi jangan khawatir kalau tidak beli buku saya nilainya berkurang. Tidak ada hubungannya sama nilai, tapi itu adalah proses bagaimana mahasiswa-mahasiswi bisa mengetahui proses pembelajaran di semester 1 ini. Yang kedua, materi kita adalah studi Islam prakemerdekaan. Bagaimana Islam itu berkembang dan tumbuh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bahas tuntas di mata kuliah ini. Pertemuan selanjutnya yakni Islam di masa kemerdekaan. Bagaimana Islam itu berkembang dan tumbuh di saat-saat Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya pertemuan yang keempat yakni studi Islam Orde Lama. Bagaimana Islam itu tumbuh dan berkembang di masa-masa Orde Lama, yakni di masa Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno-Hatta. Selanjutnya yakni studi Islam Orde Baru, di mana
perkembangan Islam di masa Orde Baru atau terkenal dengan istilahnya presiden yang kedua kita, yakni Presiden Soeharto. Selanjutnya adalah studi Islam reformasi, di mana pertama Indonesia melalui sebuah perubahan sangat dahsyat, yakni reformasi. Untuk itu kita akan melihat ketika itu presidennya adalah Gus Dur, dan sampai hari ini masih orde reformasi. Terus kita akan berbicara ke sebelah tetangga kita, negara terdekat dengan Indonesia, yakni negara Malaysia. Kita akan bicara di sana mengenai perkembangan pendidikan studi Islam di Malaysia itu seperti apa. Setelah itu pertemuan yang ke-8 kita ujian tengah semester. Hadirin mahasiswa-mahasiswi, kita akan mengadakan ujian mid semester atau dikenal dengan ujian tengah semester, yakni di pertemuan yang ke-8. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang ke-9. Kita akan bicara mengenai studi Islam di Asia Tenggara, khususnya di Singapura. Kita akan bicara mengenai perkembangan Islam dan pendidikan di Singapura, negara sebelah kita yang terkenal dengan negara sekulernya, bagaimana Islam berkembang di negara tersebut. Terus kita ke sebelahnya Singapura ada Thailand. Bagaimana Islam berkembang di daerah itu. Kita akan menelusuri, mengupas tuntas Islam di Thailand itu sendiri, yang terkenal dengan pertaniannya. Bagaimana tentang perkembangan Islam yang ada di sana, yang mayoritas adalah agama Hindu dan Buddha. Terus kita ke sebelah daerah yang sangat kecil yang dipimpin oleh seorang raja, yakni negara Brunei Darussalam. Kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam di daerah Brunei Darussalam, negara sebelah kita juga bersebelahan dengan Malaysia yang dulunya merupakan negara bagian dari Malaysia. Setelah itu kita akan menginjak ke daerah sebelahnya lagi, studi Islam di Vietnam. Bagaimana perkembangan Islam di negara Vietnam itu sendiri, yang mayoritas agamanya adalah Buddha. Setelah itu kita akan kembali ke daerah sebelahnya lagi, Filipina, yang hampir sama dengan negara Vietnam. Bagaimana kita melihat perkembangan Islam yang ada di negara tersebut, yang Islam minoritas, bukan Islam yang mayoritas seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Setelah itu kita akan melihat perkembangan Islam di negara Laos. Bagaimana Islam berkembang di sana, yang memang Islam di sana adalah minoritas. Bagaimana Islam itu bisa tumbuh dan kembang menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Setelah itu yang terakhir, pertemuan yang ke-15, kita akan belajar tentang Islam di Timur Leste sebelah kita, yang dulunya merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, dan melalui referendum ketika presidennya B.J. Habibie, maka terlepaslah satu pulau, yakni Timur Leste, menjadi negara tersendiri yang sekarang berdiri sendiri. Terus yang terakhir kita ujian akhir semester atau ujian yang terakhir. Maka dari itu mahasiswa-mahasiswi bisa mengikuti perkuliahan dan mengikuti ujian akhir semester ini kalau memenuhi syarat, yakni 80% tatap muka melalui daring atau online. Yakni kita kuliah wajib 16 kali pertemuan. Maka kalau 80%-nya, maka mahasiswa itu kuliah hanya 12 kali pertemuan. Berarti yang 2 untuk UTS dan UAS, yang 2
Apalagi adalah dosen yang menjelaskan, yakni pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua itu adalah dosen menjelaskannya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa-mahasiswi untuk menjelaskan pertemuan-pertemuan yang akan dibagi per kelompoknya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa-mahasiswi membuat makalah, membuat PowerPoint, dan membuat video singkat durasi 5 menit sampai 10 menit dikirimkan ke WA saya, yakni 0813 65 220 445. Saya ulangi, 0813 65 220 445. Insyaallah nanti akan saya upload ke dalam channel YouTube saya, Mahasiswa Berbicara Mengenai Studi Islam di Asia Tenggara. Maka dari itu, mahasiswa-mahasiswi apabila belum jelas, silahkan bertanya di kolom komen. Bebas mahasiswa, tetapi harus dengan etika sopan santun yang terjaga, sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena ini akan dilihat views saya 15.000 yang mengikuti di channel YouTube saya ini. Sama-sama kita belajar melalui daring online yang menyenangkan dan tidak terbebani sebagaimana kita belajar seperti tatap muka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.